Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, anak-anak, ataupun selamat malam. Oke, berjumpa lagi dengan Bimbel Wicagama. Oke, ini kita akan membahas soal tentang soal latihan kisi-kisi ya, matematika lanjut di Sekolah Man 2 Surakarta untuk kelas 11. Untuk materinya adalah tentang transformasi geometris dan fungsi dan pemodelannya. Cuma untuk kesempatan kali ini kita akan memulai dengan fungsi terlebih dahulu ya. Untuk transformasi geometri mungkin sih beberapa video sudah ada di YouTube-nya Bimbel Wicagama, tapi juga nanti kalau di kesempatan lain nanti akan kita coba bahas kembali ya. Kita akan coba bahas kembali untuk soal-soal yang sudah diberikan. Oke, tidak usah berlama-lama. Untuk saat ini kita akan membahas tentang apa tadi? Fungsi dan pemodelan. Oke, di nomor 1. Soalnya adalah rentang nilai fungsi Y sama dengan 2 cos X min 2pi per 3 adalah titik. Nah, oke. Pada soal ini sebenarnya gampang. Dia rentang nilai. Rentang nilai itu sebenarnya kalian hanya diminta untuk mencari nilai minimumnya berapa dan nilai maksimumnya berapa. Jadi hasil dari nilainya fungsi itu nanti berarti di antara nilai minimum sampai nilai maksimum. Oke, seperti yang sudah dijelaskan ya. Untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari fungsi trigonometri untuk sin dan cos itu bisa dengan cara cepat, yaitu dengan cara mengganti nilai negatif 1 dan 1 pada fungsi cos ataupun fungsi sinnya. Oke. Kita akan coba yang pertama ini, berarti kita akan coba untuk mengganti angka negatif 1 ya. Y sama dengan 2. Nah, ini cosnya ini ya, jadi anak-anak cosnya ini kita ganti ya. Jadi satu paket ini, jangan hanya cosnya doang, tapi satu paket ini kita ganti ya. Yang ini 3 ini enggak, karena dia udah terpisah dengan fungsi cosnya, jadi tidak perlu. Jadi yang kita ganti adalah cosnya ini, berarti 2 cos negatif 1. Nah, dikurangi 3, jadi berapa ini? Sama dengan min 2 ya. Min 2 dikurangi 3. Oke, berarti jawabannya min 5. Nah, ini jangan langsung kita tentukan bahwa dia minimum, jangan. Kita harus coba dulu untuk nilai yang satunya dulu, yaitu bentar, kenapa dia kedap-kedip. Y sama dengan 2, kita ganti 1 ya, cosnya 1 min 3, berarti 2 min 3, jawabannya adalah min 1. Nah, kamu baru bisa menentukan mana yang nilai maksimum atau nilai minimum. Karena ini yang lebih kecil, berarti ini disebut dengan nilai minimum, dan ini disebut dengan nilai maksimum, gitu ya. Oke, nah tinggal kita tulis rentangnya. Oke, mohon maaf ya, saya sebentar. Kita tinggal tulis rentangnya adalah, yaitu dari negatif 5 sampai dengan negatif 1. Itu ya. Itulah rentang dari nilai fungsi Y sama dengan 2 cos X min 2pi per 3 dikurangi 3. Oke, udah ya. Itu 1 menit lah untuk anak-anak. Oke, lanjut. Untuk nomor selanjutnya adalah grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x plus pi per 6 memotong sumbu x. Nah, ini memotong sumbunya, ingat lagi di kelas 1 ya, materi fungsi. Memotong sumbu x itu adalah apa? Nah, memotong sumbu x itu berarti nih, kamu harus tahu dulu memotong sumbu x. Memotong sumbu x itu syaratnya adalah, punya syarat adalah Y sama dengan 0 itu ya. Jadi kalau memotong sumbu X itu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Nanti kalau memotong sumbu Y berarti syaratnya benar sekali, X sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita ganti Y sama dengan 0, berarti Y itu sama aja dengan fx nya ini. Berarti fx nya itu harus 0, atau 2 sin X plus pi per 6 itu sama dengan 0. Berarti sin X plus pi per 6 itu ini ya, duanya kita pindah karena dia perkalian, pindah jadi pembagian. Nah, 0
0 dibagi dengan 2 itu menghasilkan angka 0 itu ya. Jadi ini tetap 0 ya, tetap 0 berarti. Nah, sekarang kita akan biar sinnya hilang, kita akan menentukan nilai yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan sama dengan tuh 0. Nah, sin berapakah yang menghasilkan nilai 0? Ayo, sin berapa? 1, 2, 3. Oke, benar sekali. Sin 0 derajat. Nah, ini kita coret. Berarti X sama dengan 0 derajat dikurangi. Ini kan plus ya, pindah ruas jadi pengurangan. Pi per 6. Nah, ini boleh kamu jadikan derajat ataupun jadikan dalam bentuk pi radian. Nah, biasanya sih lebih gampang kita jadikan derajat dulu ya. Pi per 6. Nah, ingat, pi itu sama dengan 180. Berarti kalau pi per 6 berarti 180 dibagi 6. Jawabannya adalah 30. Nanti dikurangi 30 berarti X sama dengan min 30 derajat. Gitu ya. Cuma ini, nah ini yang harus hati-hati bahwa sudutnya kan negatif. Nah, biasanya itu diminta adalah sudutnya dalam bentuk positif. Nah, kamu ingat dalam sudut gambar itu adalah sudut positif, itu berarti muternya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kalau positif. Makanya kalau dia negatif itu berarti sama aja dengan kita muter ke kanan searah jarum jam sejauh 30 derajat. Nah, ini jadinya sudutnya negatif. Nah, biar positif berarti gampang aneh, kita kan balik. Nah, min 30 derajat itu sama aja dengan, nah ini sampai sini ya. Nah, sama aja dengan berapa? Betul sekali, 330. Kenapa? Karena satu lingkaran atau satu putaran itu besarnya adalah 360. Berarti kalau ini 30, ya kalau ini 30 berarti yang sebaliknya adalah 360 dikurangi 30 derajat. Gitu ya. Berarti dia memotong sumbu X di titik. Nah, karena titik itu X, Y berarti titik itu X, Y berarti nah ini 330 derajat, 0 gitu ya. Nih, udah ya. Tolong diingat-ingat ya. Syarat ini memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Nah, itu sebenarnya ada lagi yaitu mencari titik balik dalam fungsi ya. Tapi untuk saat ini kita hanya belajar tentang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ingat-ingat. Oke, nomor 3 apa tentang apa itu? Oke. Ya, benar sekali ya, tentang fungsi lantai ya, fungsi floor. Nah, itu ingat ya, fungsi lantai kemarin adalah dibulatkan ke bawah, betul sekali. Ya, tinggal masukkan aja di F 2,9 gitu ya. Berarti 2,9 dikurangi 6. Nah, ini berarti berapa ini? Negatif ya. Negatif berapa itu? 2,9 berarti negatif 3,1 gitu ya. Berarti dibulatkan ke bawah, negatif 3,1 itu dibulatkan ke bawah berarti negatif 4 ya. Jadi kalau negatif itu semakin besar semakin kecil ya. Lanjut. Nah, gampang-gampang saja lah ini ya soalnya ini. Terlalu mudah lah buat anak man ini ya. Harusnya ini lebih susah lagi. Ya, tidak apa-apa lah, bonus. Nilai dari F3 ditambah F-3 adalah, nah ini fungsi apa? Piecewise ya, fungsi terbelah ya. Jadi dia fungsinya terbagi menjadi dua fungsi. Nah, nilai dari F3 yang mudah saja, tinggal kita cari F3 ditambah F negatif 3. Oke, F3 kamu lihat 3 ini berada di interval mana? Apakah di atas atau di bawah? Kan itu. Oh, ternyata 3 itu ada di atas. Berarti fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang atas ini. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan nilai X-nya. Kalau X-nya ini misalnya 0 berarti ada di bawah. Seperti ini nanti ya. 0 itu berarti kan dikurang dari 3. Berarti dia fungsi yang kita pakai adalah yang di bawah. Tapi karena ini yang ditanya adalah F3, berarti kita pakai yang atas. Berarti nggak masuk aja. 2 kali 3 ditambah 1. Ini ya, ini yang pertama. Ditambah F negatif 3. F negatif 3 berarti yang mana? Oke, betul sekali ya. Yang ini ya, yang kedua ya. Karena negatif 3 itu kurang dari 3. Berarti fungsi yang kita pakai adalah yang bawah. Berarti min 3 kurangi 2. Betul sekali. Berarti ini 7 ditambah min 5. Oke ya.
Oke ya, untuk soal nomor 4 yang seperti itu, kita akan lanjutkan untuk soal yang kelima. Nah, ini nomor kelima adalah merupakan variasi dari soal yang nomor 4. Sebenarnya sama ya, cuma ini dihubungkan dengan fungsi komposisi. Betul sekali ya. Ini tinggal berarti F, F, F. Jadi F komposisi F di dalam F lagi. Ya, set, set. Nah, jadi 3 ini kita masukkan dulu ke dalam F sini ya. Jadinya apa gitu. Nah, jadinya apa? 3 berarti 3 mana? Apakah dia genap atau ganjil? Oke, 3 adalah bilangan ganjil. Berarti masuk ke sini ya. Jadi 3 kuadrat kurangi 1 berarti menghasilkan 9. Oke ya. Kurangi 1 berarti 8. Set. Nah, sekarang 8 ini masuk ke sini F. Nah, 8 adalah bilangan genap. Berarti kita masukkan ke dalam fungsi yang bawah ya, karena dia genap. Berarti 2 kali 8 ditambah dikurangi 18. Sorry. 18. Nah, berarti F 16 kurangi 18 itu negatif 2. Negatif 2 adalah bilangan genap lagi. Berarti masuk ke yang bawah lagi ya. Berarti, nah sorry. 2 kali, sorry kan udah nggak pakai F lagi ya. Karena dia sudah masuk lagi ya. Yang terakhir, berarti tinggal 2 kali min 2 kurangi 14. Berarti min 4 min 18. Min 23. Ya, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan yang soal selanjutnya ya. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut merupakan fungsi logaritma. Nah, fx sama dengan a log x ditambah 1. Nah, ini kita disuruh menentukan f27-nya. Cuma kan permasalahannya adalah bilangan logaritmanya belum ada. Berarti sebelum kita tentukan f27-nya, kita terlebih dahulu menentukan nilai A-nya. Dari mana nilai A-nya itu? Nah, tentu dari gambar yang disediakan. Nah, itu di situ disediakan adalah terlihat kamu ternyata ada sebuah titik yang sudah benar-benar sudah dikasih clue-nya, yaitu 3,2. 3,2 ini kita masukkan ke dalam di sini ya. Nah, sini aja ya biar mat. Berarti 3,2 berarti F3 sama dengan A log 3 ditambah 1 ini ya. Berarti F3 itu 2 sama dengan A log 3 plus 1. Pindah ruas ke sini. Oh, ini salah ya. Ini bukan soal yang sudah ya. Ini harusnya bukan 1 ini. Coba kita hitung dulu ya. Karena tidak akan ada nilai 1 di sini. Oke, ini sepertinya ada yang salah ya. Bentar. Nah, jadi ini berarti tinggal pindah ruas ya. Jadi 2 min 1 sama dengan A log 3. Berarti A log 3 sama dengan 1. Nah, ini kita boleh pakai sifat juga boleh, pakai definisi. Jadi ini ya, A log B sama dengan C hanya jika A pangkat C nya itu B. Nah, kita fungsikan ke sini. Berarti A pangkat 1 itu 3. Oh, salah ya. Sorry. Salah. Kebalik. Nah, sorry. Berarti B. Benar deng. A pangkat 1 itu 3. Berarti A nya berapa? A nya pasti 3 ya. Kita masukkan sini. Jadi kita punya fx sama dengan 3 log x ditambah 1. Ini adalah f27 sama dengan 3 log 27 ditambah 1. Nah, 27 itu 3 log berapa? 3 pangkat 3. Oke, betul sekali. Tinggal kita coret. Oke, jadi jawabannya adalah 3 tambah 1. 3 dari mana nih? Ini kita ambil sini ya. Oke, kita lanjut saja ya, biar tidak terlalu lama.
Oke, ini diturunkan saja. Set. Asymptote grafik fx sama dengan ini, karena dia berupa fungsi logaritma. Asymptote itu diambil dari mana? Ya, numerusnya. Numerus itu yang ini. Numerus itu yang ini. Set. Nah, ini harus bernilai 0. Jadi 12 min 2x sama dengan 0. Jadi 12 sama dengan 2x. Berarti x sama dengan ya 12 bagi 2 sama dengan inilah asymptotnya. Oke, lanjut. Gampang ya. Gampang lah. Tidak ada yang susah. Insya Allah kalian bisa semua. Selamat belajar ya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, 1. Nilai maksimumnya adalah nilai minimumnya. Nah, nih kayak tadi ya, seperti yang di atas tadi. Kita disuruh menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Cuma yang di atas tadi, nomor 1 adalah diminta untuk mencari rentang. Jadi di antara nilai minimum sampai nilai maksimum. Nah, sekarang untuk yang ini kita diminta untuk mencari satu persatu. Nah, nilai maksimum, minimum, periodenya. Itu orangnya nya dan amplitudo. Oke ya. Berarti nah sama kita tentukan dulu nilai maksimum. Berarti oke, Y sama dengan 2/3. Ini sinnya ya. Ya, diganti seret, ini diganti nilai N1 dulu, kita buktikan. N 2/3. Kemudian yang kedua, ini 2/3 dikali 1, juga 2/3. Oke, karena ini juga yang paling kecil ya, ini disebut dengan minimum, ini disebut dengan max. Periode, ingat periode sin dan cos itu adalah rumusnya 2pi per A. A itu diambil dari mana? A itu diambil dari nilai atau koefisien yang ada di depan X nya ini. Jadi 2pi/3 ya. Kemudian kita mencari amplitudo. Amplitudo itu berasal dari mana? Amplitudo adalah nilai dari sebenarnya simpangan ya, antara ya, nilai tertinggi dengan rata ya, apa ya, garis keseimbangan. Cuma gampangannya ya diambil dari nilai yang paling depan atau nilai yang ada di sini. Kita ambil saja. Itu ya mudah sekali, pasti bisa lah. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang ke-9. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 110 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 13 cm, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah, nah ini penyimpangan. Penyimpangan itu berarti sebenarnya dibandingkan dengan nilai normalnya dulu, itu selisihnya berapa, dia menyimpang seberapa. Itu sebenarnya ini merupakan aplikasi dari nilai mutlak pasti. Jadi tinggal X itu kita berupa ketinggian dari Sungai Bengawan ya. X dikurangi 110. Kenapa dikurangi 110? Karena normalnya itu di ketinggian 110 cm. Berarti kita kurangkan dulu dengan itu. Apakah dia kurang dari 13? Dari mana ini ya? Dia minta dari 13. Nah, ini adalah kita sudah menyelesaikan dari fungsi nilai mutlak atau persamaan nilai mutlak. Tinggal pakai cara aku aja ya yang di kelas ya. 13 set min 13. Oke, pindah jadi plus 110, pindah jadi plus 110 juga. Oke, berarti ini 123, ini berarti 97 ya. Jadi jika dia menyimpang ketika ketinggiannya adalah 97 cm dan 123 cm. Oke, lanjutkan. Selanjutnya, nggak cukup ya ini ya. Agak panjang sepertinya. Kasih. Panjang sisi pada segitiga ABC berbanding 6:5/4. Kosinus sudut yang terbesar dari segitiga tersebut. Nah, ini sebenarnya soalnya agak apa ya, luar biasa ya, enggak luar biasa, agak menjebak ya. Nah, ini soalnya saya ambil dari soal UTBK tahunnya saya lupa ya. Ini soal ujian mandiri ya. Panjang sisi. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah begini, coba Gus Ayu.
Kira-kira menurut kalian itu, kalau ini apa namanya, kalau kamu ya kaki itu semakin melebar atau kamu mengkangkang apa jenengnya, itu kira-kira sudutnya semakin besar apa semakin kecil? Benar ya. Jadi kalau ini kakinya ini, atau ini anggap aja ini sebuah kakimu, ini kaki ya, ini kaki gitu ya. Kalau kaki itu semakin mengkangkang atau menjangkah, itu kan berarti sudut yang terbentuk yang ada di sini itu semakin besar, ya kan? Nah, begitu juga kalau kakinya semakin menciut atau menciut ini kan, ini menciut kan, ini berarti sudutnya juga semakin kecil. Nah, sudutnya loh ya. Nah, tapi yang ditanyakan di sini sebenarnya adalah bukan sudut, kosinus sudutnya. Jadi harus hati-hati di sini. Kalau ditanya sudut, berarti yang kamu lihat sebenarnya cirinya adalah, kalau ditanya sudut yang terbesar, yang dilihat adalah, benar sekali, yang dilihat adalah paling panjang, yang paling panjang. Ya, yang paling panjang itu berarti dia mesti sudutnya juga paling besar. Sudut yang di depannya itu berarti paling besar. Kalau paling pendek depannya ini berarti sudutnya juga yang di sini yang terjadi yang di sini. Ya, ya kan? Yang terjadi di sini adalah yang paling kecil gitu, ya. Jadi seperti itu kalau ditanya sudut. Nah, cuma yang dipermasalahkan di sini adalah ditanya adalah kosinus sudut. Nah, kosinus sudut kamu diingat-ingat lagi rumusnya. Kosinus sudut kamu ingat, sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah akar 3, benar sekali. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah. Nah, ini kamu perhatikan, sin 30 sama sin 60 berarti sudutnya kecil, jawabannya ternyata cos 30 ternyata setengah akar 3. Dan kalau cos 60 berarti setengah. Kamu perhatikan, ketika sudutnya kecil ternyata nilai kosinusnya besar, ya kan? Ketika sudutnya besar, kosinusnya malah kecil. Nah, berarti sebenarnya ini kosinus sudut yang terbesar, berarti yang kamu lihat apa? Benar sekali, yang dilihat adalah sisi yang pendek depannya, ya, karena ditanya kosinus. Tapi kalau besok ataupun soal-soal selanjutnya ataupun soal nanti yang dari mana, diingat-ingat lagi, yang ditanya sudut terbesar, berarti yang dilihat depannya adalah sisi yang panjang, atau sinus yang terbesar juga sisi yang apa? Sisi yang panjang. Tapi kalau di sini kosinus sudut yang terbesar, berarti yang kamu lihat adalah sisi yang pendek. Benar sekali. Berarti ini yang kita pakai, yang ditanya jelas yang warna kuning ini. Nah, terus rumus apa yang bisa kita pakai, Pak Wicak? Nah, rumus yang apa? Ingat, trigonometri itu pasti hubungannya demi samidesa. Kalau ternyata segitiganya siku-siku, kita tuh. Kalau dia tidak siku seperti yang diajarkan, itu ada dua aturan yang bisa kita pakai, aturan sinus sama aturan kosinus. Ya udah, berarti yang kita pakai adalah aturan sinus atau kosinus karena dia bukan segitiga, siku-siku. Nah, mana sih aturan sinus sama kosinus yang kita pakai? Ya, nanti lihat, kalau ada sisi atau sudut saling berhadapan diketahui, itu berarti aturan sinus. Kalau tidak, berarti aturan kosinus. Karena ini tidak ada sisi dan sudut yang diketahui saling berhadapan, berarti kita pakai aturan kosinus itu ya. Nah, ini kita misalkan aja kita mencari sudut ini ya, sudut alfa gitu ya. Oke. Aturan kosinus berarti ingat 4 kuadrat sama dengan, kamu tulis rumusnya dulu ya, boleh. Tulis rumusnya dulu boleh. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 BC cos A, atau yang lainnya ada 2. Ini yang aja, pokoknya ini yang di saling berhadapan, berarti 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 6 cos yang kita cari, ya. Jadi 16 sama dengan 25 ditambah 36 dikurangi 10 kali 60 cos A. Kita ruas 60 cos A sama dengan 25 tambah 36. Jadi 61 dikurangi 16. Cos A sama dengan 60 ya. Oke. Oke, berapa? Satu ini 5 1 4. Oke, berarti cos A sama dengan 45 dibagi 60, kita sederhanakan dibagi 15 berarti 3/4 ya. Jadi cosnya bernilai terbesar ketika 3/4 gitu ya.
Oke, gampang. Kita lanjut saja. Diketahui KLM, segitiga KLM. Nah, ini tidak ada kalimat segitiga sekusiku, berarti nanti mesti larinya ke aturan sinus atau aturan kosinus gitu ya. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K. Kita gambar aja. Set. Nah, diketahui sisi K. Sisi K itu berarti yang depannya. Nah, 12. Sudutnya adalah 120 derajat. Sudut L-nya adalah 30 derajat. Sisi M. Nah, adalah sisi M-nya di sini. Nah, yang kita itu yang ini. Yang kecil ini, yang sisi depan sini. Nanti ini pasti aturan sinus. Kenapa? Karena ada ini set sama ini yang diketahui. Nah, jadi ada sisi dan sudut yang saling berhadapan diketahui. Berarti aturan sinus. Cuma karena yang ditanya adalah sini, berarti sini kita harus punya. Berarti jumlah dalam ketiga adalah 180, berarti sudah ada 120, ada 30, berarti sisanya nih ya 30 derajat gitu ya. Berarti ya kita pakai aja aturan sinus. M dibagi sin M sama dengan K dibagi sin. Nah, M kita cari dibagi sin 30 sama dengan K-nya 12 sin 120. M dibagi setengah sama dengan 12 dibagi sin 120. Lagi di mana kuadran tuh ya? Tinggal kuadran. Setengah kita coret. Jadi jawabannya adalah M sama dengan 12 dibagi akar 3. Ini kali akar 3 bagi akar 3. Berarti 12 akar 3 dibagi 3. Jadi 4 akar 3. Oke, selesai. Oke, udah ya. Tinggal kamu harus ingat lagi ya aturan-aturan dalam berkuadran. Dan tudingan lagi, dibuat lagi. Sebuah taman di kota yang terbentuk segitiga sembarang. Jika sudut apitnya itu sebesar 5/6, jadi ada sebuah taman juga bentuk segitiga. Nah, sudut apitnya adalah 5/6pi, 5/6pi ya, sudut apitnya. Dan ada susunya yang mengapitnya adalah 25 meter dan 20 meter. Intinya adalah luas taman. Ini kalau kamu pelajaran SD ya, luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi, benar. Tapi kan itu untuk SD, SMA berarti kita sudah naik level. Berarti luas segitiga itu ada 4 lagi, ada 4 variasi rumusnya. Cuma yang kita pakai ini adalah luas segitiga yang berhubungan dengan sudut. Nah, itu yaitu setengah A kali B sin C. Nah, AB itu sisi, C-nya itu adalah merupakan sudut yang mengapitnya. Berarti setengah kali 25 kali 20 sin 5/6pi ya, dirubah 5/6pi itu berapa? 5/6 kali 180 derajat. Tingkat-tingkat ya. Coret. Apa ini? 30 derajat. Bentar sekali. Ya. Ini coret ya. Set 10 berarti 250 kali ya, sorry ini tadi 200 ya, 150 ya. Sin 150 kuadran berapa? 2. Sin 150 adalah kuadran 2 ya, berarti sin 30 yaitu setengah. Berarti 250 dibagi 2 adalah 125 cm persegi. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya, tidak terlalu lama. Penyelesaian dari akar 4x min 12 lebih besar dari sama dengan 0 ya. Ini tinggal kita kuadratin aja karena suruh nyelesain aja tuh. Kuadratin aja, berarti ini 4 min 12. Nah, kuadrat lebih besar dari 0 kuadrat. Kuadrat berarti hilang akarnya. Sorry. Jadi min 12 lebih besar sama dengan 0, berarti 4x lebih besar sama dengan 0. Sorry. Apa?
12. X lebih besar sama dengan 12 bagi 4, 5. Oke, selesai. Lanjut. Nah, gampang, 1 menit ada itu ya. Ini adalah himpunan besar dari, nah ini bentuknya adalah bentuk rasional, bentuk pecahan ya. Jadi ya sebenarnya sama aja, kalau pecahan berarti intinya adalah menyamakan berjemput ya kan. Berarti ini 3x min 14 per x min 2, ini satunya pindah ke kiri. Jadi diusahakan itu kalau menyelesaikan persamaan, perbedaan tuh yang kanan tuh diusahakan 0 dulu ya, seperti ini kan tadi kan udah 0, jadi kita nggak perlu diapa-apain. Nah, ini kan bukan 0, 1, berarti kita pindah dulu ke kiri dulu ya, untuk ya menyederhanakan sih ya. Ya, ini bentuknya adalah pecahan, berarti disamakan berjemput. Nanti kita samakan berjemput ya. Kalau susah ya kali silang. Nah, kan ini 1 tadi kita buat 1 per 1. Kali silang berarti 3x min 14 kali 1 ya, 3x min 14. Min 1 kali x min 2 ya, berarti min x plus 2 gitu ya. Bawah dikali x min 2 kali 1 ya, x min 2. Dari sama dengan 0. Hang. Set. Nah, jadi 3x kurang x, 2x ya. Min 14 tambah 2 min 12. X min 2 kurang dari sama dengan, nah, himpunan penyelesaian. Nah, ini namanya pertidaksamaan, berarti dia harus gambar. Kalau yang tadi di atas kenapa nggak gambar, Pak? Karena di atas ini, karena di atas ini sudah menghasilkan jawaban ya, tidak perlu kita gambar. Kalau ini kan belum, karena x nya itu ada 2 di sini, atas dan bawah, berarti kita harus kita gambar. Nah, untuk bentuk rasional, cara menggambarnya adalah kita pisah dulu yang atas dulu, kita hitung. Jadi 2x min 12 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Yang bawah berarti x min 2. Nah, ini yang bawah harus hati-hati, yang bawah itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena bentuk pecahan berapapun dibagi 0 itu mesti jawabannya adalah tidak terdefinisi, nggak bisa dihitung ya. Selalu saya disampaikan di kelas ya, harus diingat-ingat ini ya. Berarti x nya tidak boleh 2 gitu ya. Sekarang kita gambar dong ya, kita gambar ya biar bagus. Set, garis set. Nah, ini ya. Terus kamu lihat ini ada angka 2 sama angka 6. Berarti 6 nya besar ya di sini, 6 ya yang sebelah kanan. 6. Kenapa ini isi? Karena dia pakai sama dengan ya, kurang dari sama dengan, berarti dia pakai isi. Nah, yang 2, nah, 2 ini bolong. Kenapa? Dia nggak pakai, dia pakai sama dengan, cuma ini kan nggak boleh 2. Kenapa nggak boleh 2 tadi? Syarat dari bentuk rasional itu penyebutnya nggak boleh 0. Nah, dia 0, nggak boleh 0 ini kan, nggak boleh 0 ini, berarti kan isinya nggak boleh 2. Jadi di sini walaupun isi sebenarnya nggak boleh gitu ya. Oke, ini cara cepatnya ya, plus min plus. Cara panjangnya sebenarnya pakai titik uji, cuma ini aja lah ya. Jadi yang dipilih adalah negatif. Kenapa negatif yang dipilih? Kenapa negatif? Ya, betul sekali ya. Ya, karena soalnya apa yang minta? Kurang dari sama dengan 0, berarti negatif gitu ya. Berarti nulisnya seperti ini. Pakai komplit ya boleh. Himpunan penyelesaian x bila mana 2 kurang dari x nanti sama dengan 6, x anggota bilangan ya. Tuh. Oke, sudah ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Lanjut. Nanti kalau pokoknya kalau tanya ya silakan japri atau les di tempatnya Bimbel Cakama. Boleh. Aduh. Nomor 15. Masih berapa soal ya? Wah, banyak juga ya. Semangat. Ini UGM ya kan. Oke, diketahui persamaan 2x min 5. Nilai mutlak dari 2x min 5 sama dengan 17. Jabarkan. Oh, ini cuma suruh minta jabarkan. Jadi tidak perlu kita hitung. Kita hanya disuruh menjabarkan. Ya, 2x min 5 diminta jabarkan itu yang seperti ini. Jadi ini 2x min 5 ya, ini min 2x min
ya. Ini sorry, 2x min 5 lebih besar sama dengan 0, 2x lebih besar sama dengan 5, x lebih besar sama dengan 2. Berarti tinggal balik tanda eksponen dari 5/2. Ini biasanya suruh masukkan min 2x plus 5. Nah, ya. Mana yang ada di pilihan, kalau dia pilihan ataupun kalau IC sampai sini boleh, atau nanti sampai sini ke boleh, gitu ya. Oke, semangat. Nomor 16. Insya Allah semuanya 1 menit ya, setiap soal 1 menit, gampang. Nah, tadi ada yang sampai 1 menit kan, walaupun ada yang 3 menit tuh yang mungkin agak panjang, harus baca soal seperti ini. Selebihnya insya Allah kalian kan anak-anak hebat. 2 anak yang terima di MAN 2 adalah anak yang luar biasa itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, x plus 4, nilai mutlak dari x plus 4 dikurangi x min 6 lebih besar dari 0. Nah, ini pertidaksamaan. Nah, seperti kita bilang tadi, sebenarnya sebelah kanan itu harus 0. Cuma kan ini fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu cara gampangnya itu ada 2 cara, ya kan? Pakai definisi ataupun pakai yang di kuadrat itu. Cuma pakai definisi ini nanti agak panjang, kita bilang. Sebenarnya walaupun pakai definisi itu nanti lebih gampang. Cuma untuk soal ini tuh ternyata pengalaman Pak Wicak itu adalah dia lebih gampang pakai kuadrat. Nah, cuma kalau kuadrat itu berarti kan kiri sama kanan. Fungsinya itu harus di kiri dan di kanan. Dan satu suku. Berarti ini triknya, jadi kita pindah salah satu. Nah, salah satu ini ke kanan. Jelas seperti ini. Kan? Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan apa? Ya, untuk menghilangkan nilai mutlaknya itu. Tinggal x kuadrat plus 8x ditambah 12 lebih besar dari x kuadrat min 12x ditambah 36. Ini ruas ya, ataupun ini langsung dihabiskan ke listrik. Ini berarti 8x ditambah 12 lebih besar dari 36 kurangi 16. Sorry ya, Pak. 20x lebih besar dari 36 tambah kurangi 16, 20 ya. X lebih besar dari selesai. Nggak perlu digambar, nggak perlu, karena ini X nya tinggal cuma 1 doang kan, nggak perlu kita gambar. Oke, selanjutnya nilai dari min 2, nilai mutlak dari min 2 kali negatif 4 dikurangi 12. Pelajaran SD ini mah. Seret, mana dulu yang kita kerjakan? Oke, perkalian dulu ya. Jadi yang kita kerjakan adalah yang bentuk per. Kita kerjakan dulu. Jadi min 2 kali min 4 otomatis 8 ya. 8 ya. Berarti 8 kurangi 12 adalah min 4. Hasil dari nilai mutlak min 4 adalah betul sekali positif ya. Jadi selalu positif begitu. Sorry. Oke. Lanjut. Ini fungsi lantai lagi ya. Fungsi floor. Seperti yang nomor berapa tadi ya? 2 apa 3 tadi? Ya, tinggal dimasukkan aja ini. Fx berarti sorry. Ya. 1,9 sama dengan 1,9 kurangi 1. Oke ya. Jadi 0,9 ya. Fungsi lantainya berarti berapa? 0 ya. Jadi fungsi lantai itu adalah fungsi yang nilai bulat yang terkecil, yang mendekati angka yang ada di dalam situ. Oke, gampang sekali lah. 19 tidak perlu dipikir. Berapa nih? Pasti 0 ya. 0. Kenapa? Ingat sifat alok alok 1 ya. Alok 1 pasti nilainya 0. Mudah sekali. Lanjut. Fungsi apa tadi? Fungsi terpenggal atau terbelah ya. Masukin 0 itu mana? 0 itu apa, di atas atau di bawah? Oke, tadi ya, di atas ya. Tadi. Oke, jadi
Masukkan aja F0 sama dengan 3 kali 0 dikurangi 1 min 1, rampung. Kok gampang Pak? Gampang ada nih. Ini. Ya, nggak panjang sih, soalnya aja yang panjang. Dalam proses restorasi bangunan bersejarah, seorang arsitek ingin menanam pola segi 12 beraturan. Segi 12 itu berarti kayak itu loh, apa namanya? Kalau ini kan namanya berapa nih? Segi berapa nih? Ini kan segi 6 kan? Dan 6 sisi. Nah, ini segi 12 berarti seperti itu, tapi dia ada 12 sisi. Yang beraturan berarti sama semua ya. Jadi ini sama semua. Cuma ada 12 sisi ya. Dengan berlantai Allah berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm. Jadi ini tuh ada dalam sebuah lingkaran. Jadi ada sebuah lingkaran di dalam situ. Jadi ada lingkaran seperti sorry. Jadi ada lingkaran seperti itu. Ya, lingkaran dia itu ada segi 11. Wih, nah ini harusnya mepet ini. Harusnya dia mepet ya, mepet lingkaran itu. Lingkarannya itu di luar, sorry. Sudah bisa. Bisa dong. Jadi apa segi 12 itu ada dalam lingkaran ya. Cuma ini dalam lingkaran seperti ini ya, di dalam. Cuma ada 12 ya. Ia memastikan bahwa semua titik segi 12 itu menyentuh lingkaran ya. Tapi yang tadi dia menyentuh lingkaran ya. Agar pola terlihat simetris, berapakah panjang sisi dari segi 12 beraturan? Nah, panjang sisi. Nah, panjang sisi itu yang di mana? Ini loh yang ditanya. Panjang sisi itu ini loh. Jadi ini tanya itu kalau ditanya keliling berarti semua, berarti sisinya itu dikali. Ya, jadi keliling itu ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu ya. Kalau ditanya panjang sisi berarti hanya salah satu sisinya aja. Nah, ini triknya adalah ini kan sepertinya kalau dia segi oke, kita gambar aja ya yang bagus. Ini, apa ini? Ini kan kalau gambar kan ada kok jadi seperti itu ya. Ini kan ternyata adalah sebuah segitiga beraturan otomatis kan. Jadi kalau saya potong kan ini ada benar ada 12 segi 12 dengan otomatis ini panjangnya sama. Kenapa? Karena dia menyentuh lingkaran, jadi otomatis dia itu panjangnya sama. Itu berupa jari-jari ini 10 cm 10 cm gitu ya. Dan berarti kita harus mencari sudutnya ini yang kita cari. Kenapa yang kita cari pakai sudutnya ini? Karena ini nanti menggunakan aturan cosinus. Kenapa aturan cosinus? Karena dia tidak ada susi dan sudut yang saling berhadapan. Jadi tidak ada. Sudutnya ini berapa Pak? Terus dalam satu lingkaran itu adalah 360 karena dibagi jadi 12 segitiga yang sama berarti dibagi 12 berarti ada 30 derajat. Berarti sudutnya ini adalah 30 derajat. Nah, misalnya kita nyari Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi 2 kali 10 cos 30 derajat. Ini ya aturan cosinus, dibuka lagi nanti. Y kuadrat sama dengan 100 ditambah 100 dikurangi 200 dikali cos 30 setengah akar Y kuadrat sama dengan 200 dikurangi 100 akar 3 set. Y sama dengan akar dari 200 100 akar 3. Ini ternyata
bisa kita sederhanakan walaupun seperti ini sudah benar, tapi kan kalau menjaga nih, kalau dipilihkan kan kita harus menyesuaikan dengan jawaban. Kan 200 sama 100 itu bisa kita sederhanakan, jadi 2 dikurangi 1 3 gitu ya. Jadi 100 keluar akar jadi 10, berarti jawabannya adalah 10 kurangi akar 2 akar 3 gini ya. Nih kalau ditanya panjang sisi, kalau besok ternyata nanti kamu ketemu soal tentang keliling, misalnya keliling ya, berarti karena dia ada segi 12, berarti kelilingnya itu berarti 12 kali sisinya ini 12 kali 10 akar 2 min akar 3, jadi 120 akar 2 min akar 3 kalau ditanya keliling. Jadi beda, besok dilihat, hati-hati apakah ditanya panjang sisi atau ditanya keliling. Kalau panjang sisi cukup sampai 10 akar 2 min akar 3, tapi kalau ditanya keliling otomatis berarti kamu harus dikali dengan sisinya. Kalau dia sisi 12 berarti dikali 12 gitu ya. Oke, kita lanjut 22. Berapa soal lagi ya? 28. Apa? Salah. Setengah jam lebih. Dikit 40 menit. Sebuah proyek riset berangkat audio, seorang mahasiswa teknik elektro sedang mengukur keluaran daya dari sebuah speaker aktif. Speaker tersebut menghasilkan daya sebesar 10.000 watt. Nah, untuk keperluan dokumentasi teknis, daya tersebut perlu dikonversi ke satuan dBm, decibel miliwatt, yang umum digunakan untuk menyatakan kekuatan sinyal dalam sistem laksana. Ini persamaan konversinya adalah itu ya, 50 ditambah 10 log P dBm. 10 ditambah 10 log P, dan P adalah daya dalam watt. Hitunglah nilai, intinya adalah suruh mencari nilai ini. Berarti kan 10 ditambah 10 log apa tadi ya, 10.000 tinggal dirubah ke dalam pangkat ya. Berarti 10 ditambah 10 kali ya. Ini kalau di sini nggak ada angka, dia kapal aja 10, jadi 10 slot dikali 4, berarti 10 tambah 40, jadi 90 decibel. Di bawah aja berarti ya. Sebuah aplikasi pembelajaran daring menerapkan sistem penilaian otomatis berbasis algoritma untuk menilai dua jenis ujian yang diikuti oleh peserta. Biasa sekali. Skor ujian praktik dihitung menggunakan fungsi lantai, ya, fungsi floor ya. Dan skor dan ujian praktik dihitung menggunakan fungsi langit-langit, fungsi ceiling. Ya, X sama dengan 2. Dua peserta ujian mendapatkan skor adalah 4,1 ujian praktek dan min 1,1 untuk ujian refleksi. Akibat pengurangan poin dari jawaban tidak lengkap. Hitunglah. Oke, salah ya. Terusnya itu. Ting. Di atas nih. Itulah total skor. Berarti kita harus mencari nilai ujian praktek berapa dan ujian refleksinya berapa. Udah tinggal masukkan aja. F 4,1 berarti 2 kali 4,1 min 1 di apa itu, bawah aja ya, ke bawah. 8,2 kurangi 1 berarti 7,2. Pak set berarti berapa nih, 7 ya. Dan yang ini F min 1,1 ya, ceiling ya. Jadi 3 kali min 1,1 ditambah 1 set. Ini berapa? 3,3 tambah 1 berapa ya? 2,3 ya. Berarti dia naik ke atas, berarti min 2 gitu ya. Oke, tadi total skor, berarti total skor. Nah, berarti
7 dikurangi 2. Nah, skornya 5. Tidak apa-apa. Apalagi nih? Oh, gampang sekali. Seperti tadi ya. Cuma ini dia fungsi terbaginya menjadi 3. Nilai dari H3 dikali H negatif 4 ditambah H5. H5 ya murid mana ya? Berapa ini? Oke, H3 berarti mana? H3 yang atas, yang bawah, yang tengah. Tengah ya. Di 3 kurangi 2 berarti 1 ya. Dan H-4 berarti yang atas ya. Berarti min 4 kuadrat berarti 16. H5 itu berarti yang bawah ya. Min 3. Ada X ya, min 3. Ya, kita masukkan F3 dikali H min 4 tambah H5 5 1 tambah 16 kurangi ya, berarti berapa? 14. Selesai. Mudah untuk dikerjakan. Oke. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-10 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-40 pada jalan yang sama. Jadi ini ya. Saya titik acuannya di sini. Dia tuh ada, ini ada jalan. Sorry ya. Set. Apa aja. Bosku. Ini jalan. Dia mendirikan minimarket A. Nah, misalnya 10 km tuh di sini ya. Dia mendirikan minimarket market. Oh. Tapi buat gambarnya. Oke. Di kilometer mana tadi? Oh ya. Kemudian dan minimarket B di kilometer ke-40 pada jalan yang sama. Minimarket B yang ke-40 ya, kepada sini. Set. Nah, ini lurus. Ya, jadi ini kilometer yang ke-10. Ini sampai sini ya. Jadi dari sini sampai sini 40. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B. Nah, terhitung dari minimarket B. Jadi dihitung dari minimarket B. Bukan dari awal. Nah, ini kalau jangan hanya di logika, Pak 60 enggak gitu. Jadi dia tuh dihitung dari sini. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi harus lebih dari 20 km. Ya, ini pakai aja nilai mutlak. Jadi ya. Di X dikurangi 40 ya, karena ada di kilometer ke-40 itu harus lebih besar dari 20 km ya. Jadi tinggal dipecah saja. X min 40 lebih dari 20 kurang dari min 20 ya kan? Jadi X pindah ruas sebet 60, pindah ruas sebet 20. Nah, berarti si perusahaan itu harus mendirikan kurang dari 20 km atau lebih besar dari 60 km. Jadi kira-kira 20 misalnya 20 km itu di sini ya. Kalau 60 misalnya di sini. Ini berarti dia harus di luar area ini, harus di luar area dari kotak hijau ini. Baru boleh. Jadi di sebelah sini atau di sebelah sini. Ya. Yuk. 26. Oke. Seorang manajer logistik di sebuah perusahaan ekspedisi sedang mengevaluasi toleransi keterlambatan pengiriman waktu dari gudang ke pelanggan. Keterlambatan dihitung berdasarkan selisih waktu aktual dengan waktu pengiriman ideal, dan perusahaan hanya akan menganggap pengiriman layak diterima jika
memenuhi model berikut. Nah, dengan X adalah selisih waktu pengiriman dalam jam. Ya, intinya suruh mengerjakan itu aja kan. Nah, ini adalah merupakan soal-soal yang besok nanti kalau kamu di dunia kerja untuk kamu ketemui. Cuma memang fungsinya nanti yang lebih kompleks. Kalau ini saya carikan fungsi yang lebih gampang. Berarti ini 2x min 1 ya. Kurangi 2 sama dengan x min. Ya, udah. 2-nya ini kita pindah dulu aja. X min 3 2 2x min 1 x min, triknya adalah di kuadratkan. Nah, ini jadi 1 loh ya, kuadrat gitu. Oke, turunin dulu, cukup pakai kuadratkan, berarti 4x kuadrat min 4x ditambah 1 sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 1. Pindah ke kiri semua ya. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2x ditambah 1 kurangi 1. Ini 3x kuadrat min 2x, nah, 1 habis. X-nya tak keluarin aja, berarti tinggal 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti ini x-nya 0 atau x-nya 0. Berarti x-nya berapa nih? 2/3. Itulah yang benar penyelesaiannya. Jadi selisih waktu yang diperbolehkan adalah 0 jam atau 2/3 jam ya. Kalau di cara ditanyakan suruh menjelaskan. Oke. Seorang teknisi panggung mengatur intensitas lampu sorot yang bergerak secara otomatis dengan sudut rotasi X dalam radian. Fungsi intensitas cahaya di titik fokus panggung dinyatakan dalam. Teknisi ingin mengetahui seberapa besar perbedaan intensitas cahaya antara kondisi paling terang dan paling redup agar dapat mengatur pencahayaan yang optimal. Walah, kita hanya disuruh mencari nilai maksimum dan min. Udah. Tinggal kita cari yang tadi. Tadi kan. Jadi, nah ini biar biar apa namanya? Bentar ya. Ini dulu. Haus bosku. Cuma ini kan dalam bentuk rasional, bentuk pecahan. Seperti yang sudah saya jelaskan di kelas bahwa ya sebenarnya sih tinggal ganti 1 sama min 1. Coba-coba mana yang tadi paling kecil dan paling besar. Kan sudah saya kasih trik kalau bentuk pecahan itu biar besar berarti yang atas besar, yang bawah kecil kan itu. Biar kecil berarti yang atas kecil, yang bawah harus besar kan. Ini berarti 3 dikurangi kan, berarti ini kan harus kamu ganti kan cosnya. Oh, ini kan sini yang diganti biar kecil, biar kecilnya kita nyari kecil dulu ya. Biar kecil kan ini berarti biar positif 1, berarti kenapa? Karena biar pengurangannya nggak hilang. Ini ganti 1 dibagi 2, ini biar besar ya tetap 1. Jadi 3 kurangi 1 2/3. Pasti minimal, pasti. Nah, tadi seperti trik yang tak bilang tadi ya, cuma nanti kita coba, kita buktikan aja lah. Jadi ini biar besar berarti kan ini yang atas harus besar kan. Ini kan negatif, biar positif. Jadi di sini harus diganti min. Tuh, bawah biar kecil ya, harus diganti min. Tuh, ini ya. Ini 4 dibagi 1. 4 ya kan? Benar kan? Apa kataku? Kecil ini besar. Bimbel wicak. Oke. Nah, tinggal dicari selisih tinggal 4 dikurangi 2/3 sama penyebut 3 berarti 12 kurangi 2 di 10/3 jawabannya. Oke. Soal terakhir. Nah, apa ini? Sebuah kapal penyelam milik Badan SAR nasional menerima sinyal darurat dari sebuah kapal. Ini tentang kapal ya. Apa nih? Keberhasilan dalam matematika tercapai bukan hanya dari kemampuan alami, tetapi dari kerja keras, ketekunan dan sikap dulu dalam belajar.
Jangan takut menghadapi tantangan atau kesalahan, karena itu adalah bagian dari proses belajar. Tetaplah bersemangat, belajar dengan penuh integritas, dan yakinkan bahwa usaha yang dikonsisten akan membawamu pada hasil yang terbaik. Jadi, pintar itu bukan hanya dari bakat, tapi adalah ketekunan dalam bekerja keras, dalam berlatih, ataupun menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tidak ada orang yang tiba-tiba berhasil. Semuanya butuh proses. Tolong ya dari sekarang ya tergantung kamu. Pengen impian besar, ya usahanya juga harus lebih besar dan lebih giat, karena di luar sana, di luar MAN itu banyak yang setiap hari belajar yang lebih dari apa yang kamu bayangkan, ya. Oke, kembali lagi ke soal sebuah kapal penyelamat milik badanku, ya. Jadi kita ilustrasikan aja dulu jadi sebuah gambar, ya, jadi soal cerita. Kapal penyelamat berangkat dari pelabuhan A, ya, menuju titik koordinat B sejauh 600 mil dengan arah 35 derajat dari utara. Jadi ngitungnya itu semuanya dari utara, ya. Walaupun kalau besok nggak ada kalimat utara, ataupun di soal-soal yang lain nggak ada kalimat utara, itu semuanya dihitung dari utara nih, ya, utara nih, utara ini A, gitu ya, sejauh 35 derajat. Biar bagus ya, bikin aja sih 35 derajat. Nah, apa ya, oke. Teng dong. Nah, ini sampai di pelabuhan B. Kapal segera menuju titik C untuk mengawasi kru lain sejauh 900 mil. Jadi dari pelabuhan B dia menuju ke titik C yang sejauh 155. Sama, dihitung lagi dari utara. B utara, B-nya B 155. Nah, berarti kan kita gambar ya, 155 itu berarti kalau ini 180 terus 55, berarti ke bawah nih, 10 tambah 45, 65 ya. Jauh 900, lebih panjang, ya. Jadi dia muter 155 derajat. Nah, 155 derajat. Itu turun. Terus yang terakhir adalah pelabuhan dari A ke C. Ya, C. Kita disuruh gambar. Belum menghubungkan. Belum ya. Kita disuruh mencari, ya, sampai sini. Nah, ini tadi 600 mil, ini 900 mil, ya. Yang dicari adalah ini, berapa sih jarak dari A ke C. Ini ya berarti aturan sinus atau aturan kosinus. Biasanya ini pakai aturan kosinus. Kalau aturan kosinus itu jarang banget. Oke, berarti ini yang harus kamu cari itu adalah di sini. Takutnya di sini. Berapa? Nah, untuk itu berarti kisaran nih. Berarti kita cari titik, bikin garis bantu ya. Nah, dulu ke mana? 35 ya, 35 jadi 155, berarti
ini sampai sini 180 sudut lurus, berarti sisanya jadi 180 120 ya, berarti ini 120. Oke, baiklah, kita tinggal hitung pakai AC kuadrat sama dengan ini. Udah bagus. Nah, biar gampang, nanti jangan kamu masukkan, biasanya memang angkanya besar-besar, dikecilkan aja dari sekarang, cuma nanti disimpan. Sama-sama dibagi 300 ya. Kita simpan 300 pan. Nah, ini jadi berapa? Dibagi 300 berarti sisa 3 dibagi 300 cos ABC cos B ya. Jadi AC kuadrat sama dengan ini 9 tambah 4. Nah, ini cos ini tadi kan udah ada. Oke deh. Ini ya, 60. 60 ya tadi ya. Sorry, berarti ini 90. Terus kuning hijau. 60 derajat. Nah, ini plus 60 derajat. Jadi ini min 412 ya. Cos 60 itu setengah. Jadi AC kuadrat berarti 9 tambah 13 kurangi 6. Jadi AC sama dengan akar dari 13 kurangi 6 berapa? 7 ya. Oke, berarti aslinya ini jangan lupa dikembalikan. 300 nya ini jangan lupa dikembalikan ya. Jadi AC sama dengan 300 kali akar 7 mil. Nah, itu. Oke ya, bisa ya. Ini 1 jam lebih 10 menit. Jadi kita namanya kan di sini gambar ini tadi. Insya Allah semakin cepat bisa, karena juga nanti kan tidak perlu salah jelaskan, bisa. Jadi selamat bermain anak-anakku semua yang fungsi dulu ya. Nanti untuk yang transformasi geometri dibuka lagi catatannya. Insya Allah nanti juga akan ada video pembelajaran selanjutnya. Cuma ini silakan dipelajari terlebih dahulu. Oke ya, terima kasih. Jika masih ada yang ditanyakan, silakan japri ke Bimbel Wicakama. Oke, kita langsung ke Pak Wicaksono. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.